Shalom saudaraku, selamat pagi. Jumpa lagi kita dalam acara BLC Bible Lover Club, yaitu pembacaan Alkitab secara teratur dari kitab Kejadian sampai Wahyu dengan CBM atau Christ Light Ministry, CBM 7TV. Mari kita awali dengan doa. Terima kasih Bapa untuk besarnya kasih setiamu, telah memelihara kami dalam tidur kami sepanjang malam dan bangun pagi ini. Kami tahu Tuhan, di dalam Engkau kami memperoleh kekuatan dan hikmat. Hanya di dalam Engkau kami beroleh keberhasilan, ketenangan dan damai sejahtera. Terangi dan persiapkanlah kami melalui firman-Mu, supaya kami tidak tersesat, supaya kami tidak menjadi lemah, dan apa yang kami kerjakan sesuai kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Mari yang percaya katakan, amin. Saudaraku, hari ini tiba saatnya kita kembali membaca kitab Kejadian dari pasal 35. Kitab Kejadian pasal 35 ayat 1 sampai 29. Perikop yang pertama berjudul Yakub di Betel untuk kedua kalinya. Tuhan berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." 2. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu." 3. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Tuhan yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. 4. Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. 5. Sesudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang dari Tuhan meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. 6. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel, dan ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. 7. Didirikannya lah mezbah di situ dan dinamainya lah tempat itu El Betel, karena Tuhan telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. 8. Ketika Deborah inang pengasuh Ribka mati, dikuburkannya lah ia di sebelah hilir Betel di bawah pohon-pohon besar yang dinamai orang pohon besar penangisan. 9. Setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Tuhan menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. 10. Firman Tuhan kepadanya, "Namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu." Maka Tuhan menamai dia Israel. 11. Lagi firman Tuhan kepadanya, "Akulah yang maha kuasa, beranak cuculah, dan bertambah banyak, satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu." 12. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu. 13. Lalu naiklah Tuhan meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. 14. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu
yakni tugu batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. 15. Yakub menamai tempat di mana Tuhan telah berfirman kepadanya Betel. Perikop yang kedua tentang kelahiran Benyamin dan Rahel mati. 16. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak beberapa jauh lagi dari Efrata, bersalinlah Rahel, dan bersalinnya itu sangat sukar. 17. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, janganlah takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat. 18. Dan ketika ia hendak menghembuskan napas, sebab ia mati kemudian, diberikannya nama Ben-Oni kepada anak itu, tetapi ayahnya menamainya Benyamin. 19. Demikianlah Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Betlehem. 20. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya, itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. 21. Sesudah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. 22a. Ketika Israel diam di negeri ini, terjadilah bahwa Ruben sampai tidur dengan Bilha, gundik ayahnya, dan kedengaranlah hal itu kepada Israel. Perikop yang ketiga, anak-anak Yakub, Ishak mati. Ayat 22b. Adapun anak-anak lelaki Yakub 12 orang jumlahnya. 23. Anak-anak Lea ialah Ruben, anak sulung Yakub. Kemudian Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar dan Zebulon. 24. Anak-anak Rahel ialah Yusuf dan Benyamin. 25. Dan anak-anak Bilha, budak perempuan Rahel, ialah Dan serta Naftali. 26. Dan anak-anak Silpa, budak perempuan Lea, ialah Gad dan Asyer. Itulah anak-anak lelaki Yakub yang dilahirkan baginya di Padan Aram. 27. Lalu sampailah Yakub kepada Ishak ayahnya di Mamre, dekat Kiryat Arba, itulah Hebron, tempat Abraham dan Ishak tinggal sebagai orang asing. 28. Adapun umur Ishak 180 tahun. Lalu di ayat 29, lalu meninggallah Ishak, ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, ia tua dan suntuk umur. Maka Esau dan Yakub anak-anaknya itu menguburkan dia. Demikianlah firman Tuhan dari Kejadian pasal 35 ayat 1 sampai 29. Saudaraku, kita melihat dari ayat 1 dikatakan, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakak. Saudara masih ingat di kejadian sebelumnya ketika Yakub melarikan diri dari ancaman abangnya Esau untuk ke Laban pamannya di Aram Mesopotamia. Di Luz yang berganti nama menjadi Betel ini, Tuhan menampakkan diri, malaikat-malaikat naik turun. Ya, naik turun, naik itu biasanya ya membawa dua orang turun menjawab ya. Di situ dia mengalami dan lalu dia melakukan suatu doa perjanjian. Jikalau engkau Tuhan benar-benar menyertaiku, pergi tersedia makanan dan pakaian, aku bisa pergi dan pulang dengan selamat kembali, maka aku akan mendirikan mezbah di tempat ini. Dan engkaulah Tuhanku, dan Tuhan mendatangi dan memberikan janji berkat kepada Yakub. Dan sekarang saudaraku, Tuhan sendiri mengingatkan
Saudara tahu kemarin kita baru saja membahas bagaimana anak-anak Yakub telah membuat kekacauan dengan membunuh orang-orang Sikem dan Hemor karena telah memperkosa Dina. Mereka membuat suatu perjanjian agar orang-orang Hemor sukunya disunat. Pada hari ketiga setelah mereka melakukan sunat, mereka setuju anak-anak Yakub yang saudara kandung daripada Dina, anak Lea, Simeon dan juga Lewi, telah memimpin semua anak-anak Yakub untuk membunuh semua lelaki yang ada di situ. Dan Yakub marah, Yakub menegur, karena kamu telah memburukkan namaku. Bagaimana kita kalau semua suku yang ada di sekeliling kita memerangi kita bersatu? Akhirnya saudaraku, saya melihat suatu kepemimpinan Yakub di sini yang luar biasa. Seorang ayah yang berfungsi sebagai imam di dalam keluarganya. Ayub dengan tegas membawa anak-anaknya, mengajak anak-anaknya membuang semua barang tumpas. Ya, dia katakan di ayat 2, lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan semua orang-orang bersama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaian. Yakub sadar dia pergi melarikan diri, tidak ada sesuatu yang dia bawa, dan dia tahu sekarang dia pulang sudah dengan segala kekayaan. Itu karena Tuhan. Dia tahu perlindungannya, keselamatannya hanya ada dalam Tuhan. Tidak boleh bercampur. Karena mungkin selama mereka tinggal sama Laban seorang penyembah, mungkin juga ada, makanya ada alatnya terapim yang dicuri oleh Rahel itu saudaraku, sehingga Yakub mengatakan, mari kita tinggalkan. Hanya ada satu Tuhan, kita harus menyucikan diri, kita harus menguduskan diri. Lalu dengan luar biasa, di ayat 4 dikatakan, mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka, dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Di dalam perjalanan hidup saya dan pelayanan saya, saudaraku, saya banyak melihat betapa apabila satu keluarga menyimpan barang-barang tumpas, bisa berupa patung-patung, bisa berupa peninggalan warisan yang berisi kuasa kegelapan. Ketika tinggal di rumah orang percaya, seperti apapun kehebatan pelayanan dari orang percaya ini, bila ada barang tumpas di dalam, roh jahat memiliki akses masuk ke dalam keluarganya, sehingga mereka bisa mengalami mara bahaya, sakit, penyakit, dan kekacauan. Oleh karena itu Yakub sadar betul, tidak boleh ada yang menduakan Tuhan. Maka ketika mereka menanam itu semua, apa yang terjadi saudaraku? Di ayat 5 dikatakan, sesudah itu berangkatlah mereka. Mereka harus berangkat dari tempat Sikem, saudaraku, karena mereka sudah habis membunuh. Tetapi setelah membuang barang tumpas ini, setelah menguduskan diri, roh Tuhan, kedahsyatan yang dari Tuhan meliputi semua kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Jadi saudara tahu, bisa lihat di sini, seberapa hebat pun ancaman yang menghadang hidup saudara, Tuhan sanggup lenyapkan. Tuhan bisa menahan, Tuhan bisa menghentikan. Ya, bila kita menyucikan diri, menguduskan diri. Nah, ini penting sekali. Lalu di ayat 6 dikatakan, sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel. Ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, didirikannya lah Mesbah di situ dan dinamailah tempat itu El Betel. Nah, kemudian Yakub bersama anak-anaknya, keluarganya,
Mereka mendirikan mezbah. Ini yang penting. Seorang kepala keluarga, pemimpin keluarga harus bisa mengajak istri dan anak-anaknya untuk mendirikan mezbah di rumahnya. Banyak sekali ayah-ayah yang berhasil mendidik anak-anaknya untuk cari uang, berkarir, pekerjaan yang baik. Itu tidak salah, itu memang seharusnya. Tapi jarang sekali ayah-ayah yang berhasil membimbing anak-anaknya untuk beribadah kepada Tuhan, mendirikan mezbah di rumahnya, saudaraku. Di ayat 8 dikatakan, Deborah, inang pengasuh Ribka, mati dikuburkan di sebelah Betel, ya, di bawah pohon penangisan. Setelah Yakub datang dari padang Aram, maka Tuhan menampakkan diri dan memberkati dia. Di ayat 10, Tuhan mengatakan, namamu Yakub, sampai sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel, itulah menjadi namamu. Tuhan betapa penting dia memberikan nama yang baik. Tadi El Betel itu, saudara, artinya karena Tuhan telah menyatakan dirinya, ya, jadi dia membuat mezbah itu dengan nama El Betel. Nah, kemudian saudaraku, kita melihat berkat di ayat 11 diulangi lagi sama Tuhan kepada Yakub. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang Maha Kuasa, beranak cuculah, Tuhan El Shaddai, ya, beranak cuculah, dan bertambah banyak, satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu. Itulah Israel, saudaraku. Lalu Tuhan naik meninggalkan Yakub. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, tugu batu, yang mempersembahkan korban curahan, menuangkan minyak di atasnya. Yakub menamai tempat di mana Tuhan berfirman itu Betel. Ya, ini ingat saudaraku, bait suci, ya, bait Tuhan. Nah, kemudian saudaraku, perikop yang kemudian, Rahel, istri yang sangat dicintai Yakub. Kalau dibilang inilah si jantung hatinya, mahkota hatinya, ternyata menerima janji, melahirkan, dia sedang mengandung, tapi ketika dia melahirkan anak kedua, dia mengalami kesukaran dalam pelahiran ini, saudaraku, persalinan ini. Kemudian dia menghembuskan nafas. Dia menyebut nama anaknya Ben-Oni, tapi Yakub memberi nama Benyamin. Saya yakin betapa duka citanya luar biasa. Seorang suami yang sangat mencintai istri, tinggal sebentar lagi nyampe di ayahnya. Dia nggak sempat tunjukkan kepada ayah, tahu-tahu meninggal. Duka cita yang dalam pasti, saudaraku. Dan kemudian akhirnya setelah itu mereka beringsut lagi, sampailah kemudian mereka ke tempat ayahnya di Mamre, dekat Kiryat Arba, yaitu Hebron, tempat Abraham dan Ishak tinggal sebagai orang asing. Nah, saudaraku, Yakub masih sempat berjumpa dengan ayahnya Esau. Jadi Esau bisa melihat janji Tuhan tentang berkat, tentang menantu, tentang keturunan yang dijanjikannya kepada Abraham, kepada Ishak, telah dilihatnya melalui Yakub, saudaraku. Dua meninggal orang yang dikasihi, istri tercinta dan ayah tercinta, pasti membuat Yakub sangat berduka. Tetapi kita tahu, saudaraku, Yakub seorang yang mencari Tuhan, yang percaya kepada Tuhan. Kedukaan itu tidak membuat dia hanyut di dalam duka cita. Duka cita boleh-boleh saja, tapi ada waktunya. Setelah itu dia bangkit kembali, dia
menguburkan ayahnya, dan kemudian masuk kepada kehidupannya kemudian. Kita lihat tidak ada janji Tuhan yang tidak dikabulkan, tidak ada janji Tuhan yang dilupakan, tidak ada janji Tuhan yang tidak digenapi. Demikianlah saudaraku penjelasan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 35 ini. Saudaraku, kalau ada merasakan janji Tuhan sepertinya pernah saudara menerima, merasa yakin bahwa itu janji Tuhan dalam hidupmu, tapi sampai sekarang kok seperti tidak ada kenyataannya, realisasinya, percayalah. Teruslah percaya, bangunlah misbah Tuhan. Jangan hidup dalam duka cita terus. Kalau ada kesusahan, kau ditinggal orang yang kau kasihi, ada banyak kerugian, kesulitan, tantangan dalam hidupmu, jangan hanyut terus dalam kesedihan. Bangkit, bangun misbah Tuhan. Bangun puji-pujian dan penyembahan, bangunkan pajak. Janji Tuhan pasti diberkati, pasti dinyatakan dalam hidup. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, Engkau telah memberikan kami firman Tuhan di pagi ini, yang menuntun kami, memberi kami semangat. Kami tahu semua janji firman-Mu kepada Abraham, Ishak dan Yakub semua terpenuhi, Engkau realisasikan, Engkau nyatakan. Maka janji ini juga berlaku bagi kami. Ampuni kami jika kami kadang loyo, kurang percaya, kurang yakin. Bila kami larut di dalam duka cita kehidupan, ampuni kami. Tuhan, tolong semua umat-Mu yang sedang mengalami duka cita, apapun penyebabnya, Engkaulah Roh Kudus penghibur mereka. Tolong mereka sembuhkan luka batin mereka. Bebaskan mereka dari serangan balik intimidasi iblis yang membuat mereka capek, berlelah-lelah, berkeluh kesah. Tuhan, beri pengharapan terang-Mu yang sejati. Kami percaya Tuhan, janji-Mu digenapi. Yang susah Kau hiburkan, yang sakit Kau sembuhkan, yang terluka Kau pulihkan Tuhan, yang lemah Kau kuatkan. Apapun yang menjadi doa umat-Mu hari ini dalam semua pergumulan hidupnya, Tuhan penolong. Tuhan akan jelas berbicara. Tuhan menyertai perjalanan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin.